sebuah karya sampai mempunyai sebuah band, itu adalah yang aku lakukan saat ini. Meskipun aku bukan seorang anak sastra ataupun anak seni musik, tapi aku akan sangat senang jika aku membuat karyaku sendiri. Namaku Johan. Teman-temanku biasa memanggilku dengan sebutan Joe. Aku kuliah di salah satu jurusan teknik di perguruan tinggi di kota Bandung. Pengalaman yang akan kuceritakan malam ini semua berawal ketika hari itu tiba. Setiap seminggu sekali aku selalu rutin melakukan kegiatan musikku bersama band. Bahkan hampir setiap hari aku latihan band di rumahku untuk sekedar menghafalkan lagu dan membuatku percaya diri. Namun jika sudah latihan di studio, aku biasanya pulang larut malam. Kebiasaanku pulang latihan band sampai malam itu pun selalu aku jalani. Dan jadwal latihanku biasanya itu hari Kamis, malam Jumat. Tiba saatnya aku mulai latihan bersama teman-temanku yang lain. Semua berjalan lancar. Kami fokus latihan karena beberapa minggu ke depan akan ada pertunjukan di kampus. Bandku bisa dibilang belum terlalu lama terbentuk. Jadi latihan demi latihan memang selalu dilakukan agar kompak. Singkat cerita, latihan pun selesai. Dan ketika aku lihat jam, sudah menunjukkan jam 11 malam. Setelah semua selesai, karena aku tidak membawa kendaraan, aku pun langsung memesan taksi online untuk pulang. Taksi onlineku pun datang. Aku berpamitan dan aku pun pulang ke rumah. Di perjalanan pulang, aku sempat sedikit aneh dengan ulah si driver yang mengantarku pulang itu. Entah kenapa, driver itu tiba-tiba saja mengajakku mengobrol dan bercerita tentang hantu. Aku tidak terlalu merespon banyak obrolan itu. Namun yang aku dengar, samar driver itu bercerita tentang sosok perempuan yang suka menunggu di pohon. Ya, karena mungkin saat itu malam Jumat kali ya. Jadi topik yang dibahas seputaran setan. Aku hanya menanggapinya dengan, oh iya gitu ya. Sedikit terganggu sebenarnya, tapi mau bagaimana lagi. Sampai akhirnya aku pun sampai di depan gang rumahku dan lalu bergegas turun. Jarak dari depan gang menuju rumahku cukup jauh. Aku berjalan, dan ketika itu tidak ada satupun orang yang lewat di gang itu. Ya karena sudah terlalu malam mungkin. Ditambah daerah rumahku memang cukup sepi. Rumahku berada di daerah dataran tinggi. Masih banyak pepohonan besar di situ.
Udaranya tidak usah ditanya lagi. Jika siang hari saja terasa dingin, apalagi malam hari. Ketika aku berjalan, kulihat pohon-pohon besar di sekitarku. Melihat itu aku jadi teringat percakapan driver tadi tentang sosok perempuan yang suka menunggu di pohon. Apaan sih? Di pikiranku malah terlintas pikiran yang aneh-aneh. Aku pun terus berjalan menuju rumahku. Hingga tiba-tiba ada seekor anjing melintas di depanku. Aku sempat terdiam saat itu. Anjing itu menatap ke arahku. Bukan. Anjing itu diam, seperti melihat ke arahku. Tapi dia tidak melihat ke arahku. Dari pergerakannya dia menatap sesuatu yang ada di belakangku. Ya, anjing itu terlihat diam dan tidak melepaskan pandangannya yang menuju ke arah belakangku. Aku merasa sedikit aneh melihat anjing itu. Apa ini sih? Ngalangin jalan aja nih. Aku bukannya takut dengan binatang itu, tapi jika tiba-tiba mengejar, tidak lucu juga. Sampai tak lama dari itu, anjing itu pun menggonggong dan pergi seperti ketakutan. Refleks aku melihat ke arah belakangku. Dan ketika kulihat, kosong. Tidak ada apa-apa. Yang kulihat hanya jalanan kosong dan pohon-pohon di sekitarku yang tertiup oleh angin. Kupikir akan ada satu sosok yang diam di pohon itu. Hanya imajinasiku saja. Aku pun kembali membalikkan badanku dan aku terkejut ketika tiba-tiba ada sosok yang melayang melintang di hadapanku berwarna putih dan sangat cepat sekali. Sontak aku langsung berlari. Tanpa pikir apapun, aku terus saja berlari. Tanpa tahu kemana arahku berlari. Sampai aku pun berhenti karena mulai kelelahan. Tinggal beberapa meter lagi aku sampai di rumahku. Sambil mengatur nafas, aku pun berhenti dan duduk di bawah sebuah pohon yang berada di dekat lapangan. Hampir dekat dengan rumahku. Gila, bikin kaget aja. Apaan tuh tadi? Aku melihat ke sekitar. Jelas tadi kulihat seperti ada kain putih yang melesat sangat cepat. Entah kain, entah bayangan. Aku tidak tahu. Belum sempat aku menemukan jawaban. Dan baru saja akan berjalan lagi, pandanganku teralihkan ketika aku melihat
Sepertinya ada seseorang yang berada di tengah lapangan. Aku berusaha keras untuk lebih jelas memperhatikan orang yang ada di tengah lapangan itu. Orang itu hanya diam, tidak bergerak. Sampai ketika aku sedang memperhatikan orang yang ada di tengah lapangan itu, tiba-tiba panik. Dari atas pohon kurasa ada sesuatu yang menetes jatuh ke keningku. Saat aku sentuh, seperti cairan kental berwarna agak gelap. Kontan aku langsung melihat ke atas pohon. Dan ketika aku lihat, tidak ada apa-apa. Hanya daun-daun saja yang tertiup oleh angin. Dan tiba-tiba muncul di depanku wajah seorang perempuan. Wajah seorang perempuan yang wajahnya hampir rusak dan berdarah. Dia tersenyum menyeringai ke arahku. Kontan aku langsung mundur dan langsung berlari sekencang-kencangnya. Ketika baru beberapa langkah saja, ada yang menarik bajuku hingga aku terjatuh. Nafasku mulai sesak ketika itu. Dan ketika aku melihat ke atas, jelas di atas dahan pohon itu duduk seorang perempuan dengan rambut panjang menjuntai. Kakinya pun menjuntai ke bawah, dan dia menggerak-gerakkan kakinya maju mundur. Wajah perempuan itu rusak dan berdarah. Tangannya seperti menyisir-nyisir rambutnya dengan jari. Panik, aku langsung meronta, bangkit dan langsung berlari meninggalkan lapangan itu. Singkat cerita, aku pun sampai di rumah. Aku segera masuk ke dalam kamar. Tanganku bergetar. Ibu pun masuk ke kamarku dan menanyakan padaku. Mungkin feeling seorang ibu sangat kuat. Aku pun terduduk di lantai. Dengan masih ketakutan aku ceritakan apa yang kualami. Ibu langsung memelukku. Dan dia bilang, selalu berdoa dimanapun kita berada. Karena mungkin saja makhluk itu menampakkan dirinya bukan tanpa sebab. Ibu pun menyuruhku mengambil air wudhu dan meminta aku untuk sholat lebih dulu sebelum tidur. Kejadian itu membuatku cukup trauma. Apalagi ketika harus pulang malam dan melewati gang itu sendirian. Sosok itu masih terngiang di pikiranku. Dan mungkin secara alam bawah sadarku,
Aku telah menyepelekan sosok itu. Sosok-sosok yang sering menunggu di pohon-pohon besar. Sehingga mereka pun coba untuk mendatangiku dan memberitahu bahwa mereka memang ada. Namaku Aini. Aku adalah mahasiswa rantau di salah satu universitas yang ada di daerah Bandung Timur. Karena aku tidak mempunyai keluarga yang tinggal di Bandung, mau tak mau, aku harus menjadi penduduk sementara di Bandung ini. Yaitu dengan tinggal di sebuah kos-kosan. Sebenarnya, sejak kecil, aku sering melihat hal-hal yang aneh. Namun, sebagian besar karena tidak disengaja. Mungkin karena waktu itu, aku tidak terlalu tahu apa yang dimaksud dengan hantu. Alhasil, setiap melihat makhluk seperti itu, tak sedikit pun dari mereka yang membuatku merasa takut. Sampai ketika aku tumbuh dewasa, dari semua kejadian menyeramkan, dari perjumpaanku dengan makhluk tak kasat mata itu, ada satu kejadian yang paling menyeramkan dalam hidupku, yang belum bisa kulupakan sampai saat ini. Dan bisa dibilang, ini adalah makhluk paling menyeramkan yang pernah kutemui. Cerita ini berawal dari seringnya aku pulang malam menuju kosan. Jaraknya memang tidak terlalu jauh dari kampus. Karena itulah, aku selalu menghabiskan banyak waktu di kampus bersama teman-teman. Aku biasa pulang dengan berjalan kaki, menyusuri jalan raya, sampai akhirnya masuk menuju gang yang lumayan menanjak. Warga sekitar menamakan gang ini sebagai jalur pangkalan ojek. Karena di depan gang terdapat pangkalan ojek yang cukup besar. Lokasi kosanku itu sekitar 500 meter ke atas dari letak pangkalan ojek. Dan biasanya aku pulang tidak menggunakan jalur pangkalan ojek itu, melainkan memilih berjalan kaki menggunakan jalan tikus yang bisa membawaku lebih cepat menuju kosan. Karena kawasan kosanku ini kawasan padat penduduk. Jika melewati jalan tikus itu, aku harus melewati pemukiman warga. Dan setelah melewati pemukiman warga, aku melewati lahan kosong yang kiri kanannya masih terdapat pohon-pohon layaknya jalan setapak. Dan yang kusenang dari jalan tikus ini adalah kondisinya yang selalu sepi. Jadi tidak perlu banyak membuang waktu untuk sampai kosan.
banyaknya tugas di kampus, aku baru pulang dari kampus sekitar jam 11 malam. Memang aku pulang lebih malam daripada biasanya. Dan seperti biasa, aku melewati jalan pintas untuk menuju kosan. Tak ada yang aneh awalnya. Aku pun berjalan menyusuri jalan itu. Kulewati pemukiman warga seperti biasa. Biasanya sih, masih ada warga yang berkumpul di depan rumahnya. Namun, mungkin karena sudah malam juga. Jadi malam itu begitu terasa sepi. Dan kulihat sepertinya hanya aku saja yang ada di jalan itu. Guyuran hujan tadi sore membuat suhu malam itu menjadi begitu sangat dingin. Aku pun melewati rumah warga satu persatu. Tak ada aktivitas dari penghuni di sana. Satu demi satu rumah kulewati. 1, 2, 3, sampai ketika aku akan melewati rumah terakhir yang ada di jalan itu. Sebelum menuju lahan kosong, entah kenapa, kurasakan ada yang aneh ketika aku melewati rumah terakhir. Rasa penasaran pun muncul, seolah merayuku untuk menoleh ke belakang. Aku pun menoleh dengan sangat cepat, dan kulihat ada sesosok makhluk yang terbungkus dengan kain putih, berdiri tegak tepat di depan rumah itu. Iya, itu seperti pocong. Aku tidak terlalu takut saat itu, karena sebelumnya aku juga pernah melihat sosok seperti itu. Namun, karena baru kali ini aku melihat sosok seperti itu lagi, hal ini cukup membuatku merinding. Refleks aku pun langsung menoleh kembali ke depan dan kembali berjalan melewati lahan kosong yang di sekelilingnya masih tertanam pohon-pohon liar. Namun, ketika aku memusatkan penglihatanku ke sekitar, seketika di sela-sela 3 atau 4 pohon yang ada di sana, muncul kembali sosok pocong dengan kain putih yang lusuh dan muka yang menyeramkan. Berdiri di masing-masing pohon yang ada di sana. Terlihat bola matanya yang hitam pekat dan mengeluarkan suara seperti parau yang mulai membuatku takut. Aku pun terdiam dan mematung. Ingin ku berteriak, namun tidak bisa. Kali ini aku sangat ketakutan. Sungguh rasa takut paling hebat yang pernah ku alami. Karena aku seperti dikepung oleh sosok itu. Perlahan, sosok itu satu persatu menghampiriku. Astaga! Aku pun perlahan mundur. Sosok-sosok itu terlihat seperti ingin meminta tolong padaku. Badanku gemetaran saat itu. Dengan sekuat tenaga, aku menguatkan diri agar terbebas dari rasa takut ini. Aku berdoa dalam hati sebisaku, mencoba untuk mengusir sosok-sosok itu. Sampai
Akhirnya, kulihat dari kejauhan, seperti ada cahaya dari arah depanku. Perlahan, cahaya itu mendekat. Dan ketika mendekat, ternyata itu cahaya motor seorang kakek tua yang melewati jalan ini. Kakek tua itu bertanya, mengapa aku diam di jalan ini. Sampai akhirnya dia menawarkanku untuk mengantarkanku menuju kosan. Tanpa basa-basi, aku pun langsung menerima tawaran itu. Singkat cerita, setelah sampai di kosan, karena takut pagar sudah dikunci, aku pun meminta izin pada kakek itu untuk bergegas turun terlebih dahulu dan memeriksa sebentar pagar kosan. Dan ketika ku cek, ternyata belum dikunci. Untung aja. Sampai ketika ku berbalik ingin berterima kasih kepada kakek itu, kulihat kakek tua itu sudah tidak ada. Padahal tadi jelas sekali dia masih ada di belakangku. Aku pun terdiam saat itu. Karena mana mungkin dia bisa pergi begitu saja. Karena jika kakek itu pergi, suara motornya pasti terdengar. Sungguh aneh malam itu. Tanpa pikir lama, aku pun langsung bergegas masuk menuju kosan. Setelah kejadian itu, aku sakit selama 3 hari. Badanku demam tidak karuan. Cerita ini belum aku ceritakan pada siapapun. Entah kenapa, rasanya aku seperti tidak bisa menceritakan apa yang kualami dan kurasakan ini. Sampai akhirnya, aku pun mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan diriku. Aku menjadi lebih sensitif untuk bertemu dan melihat sosok-sosok itu. Namaku Dani. Aku tinggal di daerah Bandung Selatan, lebih tepatnya di Ciparai. Dan malam ini aku akan menceritakan pengalaman yang kualami kurang lebih 4 tahun yang lalu. Ketika aku dan temanku bertemu satu sosok yang sampai saat ini selalu menjadi mimpi burukku ketika aku ingin menceritakannya. Ketika itu aku bersama temanku Trisna seperti biasa merencanakan untuk nongkrong di sebuah warung kopi yang ada tak jauh dari rumahku. Trisna memang sudah biasa main di rumahku.
Dia pun sudah akrab dengan anggota keluargaku. Tak jarang dia bahkan menginap di rumahku. Hari itu kami pun ingin nongkrong di tempat biasa kami ngopi, dan juga sekedar untuk dapatkan wifi gratis. Aku dan Trisna berencana berangkat ke kedai kopi itu selepas maghrib. Tempatnya bisa dibilang cukup dekat, tapi kalau jalan kaki ya lumayan jauh. Kira-kira jaraknya sekitar 600 meter dari rumahku. Biasanya kami kesana dengan sepeda motor. Tapi entah kenapa malam itu kami berdua memutuskan untuk jalan kaki saja. Singkat cerita, kami berdua pun tiba di kedai kopi itu. Kami disambut dengan candaan ringan pemilik dan pegawai warung kopi itu, karena memang kita sudah kenal dekat dengan mereka. Mereka sering memanggil kami pemburu wifi gratis. Kami pun hanya tertawa. Lantas aku dan temanku Trisna memesan kopi, makanan, dan satu lagi, kami mempersiapkan chargeran karena kami akan lanjut bermain game online. Waktu pun berjalan. Kami nongkrong di kedai kopi itu sambil bermain game online hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Tris, di jam 11 nih. Cabut yuk. Takutnya orang rumah udah pada tidur. Terus kalau pintu udah pada dikunci gimana? Soalnya aku lupa bawa kunci. Ketinggalan. Trisna pun mengiyakan. Aku yang biasa membawa kunci kalau ingin pulang larut, ketika itu lupa. Hingga kami pun tidak bisa pulang terlalu malam. Takutnya malah mengganggu orang-orang yang sedang istirahat di rumah. Kami pun pamit pada pemilik warung, menyelesaikan pembayaran, dan lanjut pulang. Bisa dibilang hari itu kami pulang lebih cepat. Biasanya kalau udah nongkrong di kedai kopi itu, kami bisa pulang jam 12 bahkan jam 1 pagi. Tapi karena kondisinya tidak membawa kunci, jadi aku harus pulang lebih cepat. Ditambah kami tidak membawa kendaraan. Aku dan Trisna pun berjalan menuju rumah. Jalanan menuju pulang sangat sepi. Ya wajar saja, hampir tengah malam. Namun yang kurasakan, auranya sedikit berbeda. Entah kenapa, malam itu aku merasa was-was. Kami menyusuri gang kecil yang cukup gelap karena jarak lampu jalan yang terlalu jauh.
Agar tidak sepi, sepanjang perjalanan kami pun ngobrol. Maksud hati agar aku tidak berpikiran kemana-mana. Karena jujur, ketika itu aku mulai merasa merinding. Entah kenapa. Sampai setengah perjalanan, di gang kecil itu kami sampai di sebuah jalan di mana di pinggir gang ini terdapat pagar teralis besi yang cukup tinggi. Pagar teralis besi itu milik sebuah rumah besar. Pagarnya mengelilingi rumah itu. Rumah yang cukup besar, yang halamannya tertanam pepohonan yang tinggi dan juga besar. Jika siang, aku bisa melihat pohon duren dan rambutan yang cukup banyak, bahkan berbuah. Tapi jika malam, yang kulihat hanya sebuah rumah besar, kosong, yang menyeramkan. Saking besarnya rumah itu, membuat kesan angker yang semakin membumbui pikiranku dengan hal-hal negatif. Trisna bilang, kebayang kalau tinggal di rumah segede ini sendirian. Begitu katanya. Aku pun menanggapinya. Tris, setahu aku ya, rumah ini tuh emang udah kosong cukup lama loh. Dan kayaknya dibiarin kosong deh sama pemiliknya. Kenapa gak ditinggalin ya? Tuh lihat, ilalangnya udah tinggi, berjamur. Kelihatan banget gak terawat kayak rumah angker. Dan pastinya nih Tris, pasti banyak hantunya. Ketika aku berkata seperti itu, Trisna tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia memang berjalan di belakangku. Tris, kamu kenapa Tris? Kok tiba-tiba diem? Hei, waduh, jangan bercanda dong, Tris. Dia hanya diam mematung sambil matanya melihat ke depan ke ujung pojok pagar besi rumah itu. Lihat apaan sih? Aku pun coba melihat ke arah yang Trisna lihat. Aku cukup tersontak kaget ketika, dari kejauhan seperti ada sesuatu berwarna putih berdiri di pojok pagar rumah ini.
Jarak kami dengan ujung pagar ini masih lumayan cukup jauh. Dan dari kejauhan ini kami melihat ia seperti kain putih di pojok pagar rumah itu. Apaan itu, Tris? Kain deh kayaknya. Tris tetap tidak menjawab. Aku pun coba menggoyangkan badannya agar dia tersadar. Tris, woi, istighfar deh, jangan lamun, Tris. Trisna pun akhirnya melihat ke arahku. Dan dia malah bilang, lebih baik kita kembali ke kedai kopi. Tuh, apaan sih lo, Tris? Mau nginep di kedai? Gak usah deh. Itu cuman kain asli. Paling juga kain spanduk yang gantung jatuh. Udahlah, jalan lagi. Jangan bikin parno deh. Ayo buruan. Trisna terlihat sedikit syok melihat kain putih yang ada di pojok pagar itu. Iya, bisa saja kain itu hanya sebuah spanduk yang jatuh dan akhirnya nampak sekilas terlihat seperti sosok penampakan. Karena dari warnanya dan bentuknya pun, kurasa ya sepertinya itu hanya kain putih biasa saja. Aku pun memaksa Trisna dan kami pun lanjut berjalan. Kami berjalan sambil terus melihat ke arah kain putih itu. Ketika kami akan melewatinya, tiba-tiba bulu kuduku berdiri, merinding. Trisna kembali terdiam. Dia mencoba membuang muka tidak melihat benda putih itu yang ada di balik pagar besi di sebelah kiri kami. Kami pun melangkah mengendap-endap, mencoba melewati pagar besi itu. Dan benda putih itu dari ujung mataku pun masih terlihat. Namun aku tidak mau memastikan sebenarnya itu hanya kain spanduk atau hanya kain atau entah apapun itu. Yang penting aku bisa melewati benda putih itu yang entah apa. Beberapa langkah kami melewati benda putih itu. Tiba-tiba astaga! Seketika kami berdua tersontak kaget ketika tiba-tiba saja benda putih dari balik tralis pagar besi itu melompat tinggi melewati pagar dan kini menghadang jalan yang kami akan lewati. Iya, meloncat keluar dari pagar dan kini tepat berada di depan kami. Kami terperanjat kaget, bahkan sampai terjatuh. Dan sekarang jelas sekali apa benda putih itu. Sosok kain putih itu
tepat di depan kami. Kain putih lusuh yang membalut badan. Itu sosok pocong. Iya, kain putih lusuh itu membalut di badannya. Matanya membelalak melihat ke arah kami. Kami sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya terduduk dan meronta-ronta. Berteriak pun rasanya tidak bisa. Sosok pocong itu melenggak-lenggokkan badannya ke kiri dan ke kanan. Semakin lama semakin cepat, sambil menggeram dengan suara yang menakutkan. Wajahnya sangat jelas terlihat. Hitam, seperti gosong terbakar. Yang membelalak hanya matanya yang putih dan giginya yang menyeringai. Mulutnya mengangin sedikit sambil suaranya terdengar bergemuruh di telingaku. Aku pun membuang muka, tidak ingin melihat ke arahnya. Aku coba paksakan berdiri dan menarik Trisna. Hingga kami pun mengumpulkan sekuat tenaga untuk berdiri dan berlari kembali ke arah kedai. Kami berlari terpontang-panting. Ketika kami melihat ke belakang, sosok itu sudah tidak ada. Kami pun terus kembali berlari ke arah kedai. Dan ketika melihat lagi ke depan, astaga! Sosok pocong itu kini sudah berada di arah sebaliknya, seperti menghadang kami di gang kecil itu, dan membuat kami tidak bisa kemana-mana. Kami kembali terjatuh karena kaget. Tanpa berlama-lama kami langsung bangkit lagi berdiri dan langsung berlari secepatnya kembali ke arah rumah. Dalam hati aku terus berdoa. Dan untungnya kami pun sampai ke rumah. Sampai ke rumah, aku langsung menabrak dan menggedor-gedor pintu rumah. Hingga akhirnya pintu pun dibuka dan kami pun langsung masuk ke dalam. Esok paginya aku demam tinggi. Aku pun sempat ceritakan apa yang kulihat pada ibuku. Dan usut punya usut, rumah besar yang kosong berhalaman luas itu memang dikenal angker. Dan banyak yang sering melihat penampakan di rumah itu. Salah satunya sosok pocong. Mungkin kenapa di rumah itu banyak sekali hal-hal yang seperti itu. Ya karena banyak media seperti pohon-pohon besar yang menjadi kesukaan para makhluk itu. Ditambah memang bangunan itu kosong dan tidak terawat. Tidak dihuni oleh pemiliknya, tapi mungkin dihuni oleh sosok yang lain.
sosok gaib itu.